Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosi pada debat part 2 kali ini adalah merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Perkenalkanlah saya pembicara 1 Devi Runtiani dari tim afirmatif. Rekan saya dan Diva Mayriska sebagai afirmatif 3. Saya setuju dengan adanya mosi dengan tema merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Karena merokok sangatlah berbahaya, tidak baik untuk kesehatan, dan tidak disukai banyak orang. Bahkan di kemasan rokok pun sudah dituliskan berbahaya merokok seperti kanker, impotensi, serangan jantung, gangguan kehamilan, dan janin. Jadi, apabila seorang warga Indonesia merupakan perokok berat, sudah pasti kualitas cara berpikirnya menurun, sebab merokok tidak baik untuk kesehatan. Dengan menurunnya cara berpikir orang tersebut, otomatis hasil kerja orang tersebut tidak akan maksimal, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa semua perokok berat adalah anak bangsa dengan kualitas yang tidak maksimal. Menurut survei di beberapa SMP di Jakarta, setiap siswa di sekolahnya mulai mengenal bahkan mencoba merokok dengan persentase 40% sebagai aktif yang terdiri atas 35% putra dan 5% putri. Dan berdasarkan pemantauan lanjutan dari para pelajar yang merokok itu sebanyak 25% dropout. Kebiasaan merokok bagi para pelajar bermula karena kurangnya informasi dan kesalahpahaman, termakan iklan atau terbujuk rayuan teman. Diperoleh dari hasil angket Yayasan Jantung Indonesia, sebanyak 77% siswa merokok karena ditawari teman, sehingga tanpa mereka sadari, racun berlahan menggerogoti tubuhnya. Bukti medis menunjukkan bahwa merokok tidak menenangkan. Ini hanya efek sementara, nikotin yang memberikan rasa tenang sesaat. Setelah itu, jika sudah selesai merokok, stres akan kembali lagi. Jadi, apabila seorang warga Indonesia merupakan perokok berat, sudah pasti kualitas anak berpikir rendah, kurang berkualitas, menurut sebab merokok tidak baik untuk kesehatan. Kalau sekarang ini remaja atau anak SMP merokok bisa disebut usia 14 tahun hingga 17 tahun mulai merokok, nanti dia akan jadi calon ibu dan bapak. Bagaimana generasi berikutnya yang akan dihasilkan dia akan menjadi ibu atau ayah dengan paparan asap rokok. Seperti itu langsung atau tidak langsung. Bisa berdampak buruk pada kualitas sel telur dan sperma. Ketika terjadi pembuahan sel telur dan sperma dengan kualitas yang kurang baik, maka ini bisa mengakibatkan lahirnya janin dan kualitas rendah. Contohnya, anak lahir dengan nilai IQ rendah atau terjadi masalah kelainan neurologi seperti epilepsi. Prof. Marsis menjelaskan, rokok mengandung setidaknya 10 zat berbahaya termasuk nikotin, karbon monoksida, dan lain-lain, yang melalui plasenta dan janin lahirnya janin menjadi kualitasnya menurun. Karena bisa saja akan menghasilkan IQ rendah pada anaknya, sehingga bisa dikatakan merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya dari tim oposisi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Khairul Nahya sebagai pembicara satu. Di sini saya bertugas untuk menyanggah argumen pembicara satu tim lawan dan juga menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya ada Ajeng Sarakusuma Haryati sebagai pembicara kedua yang bertugas untuk menguatkan argumen pembicara satu dan menyanggah argumen pembicara dua tim lawan serta memberikan kesimpulan. Lalu yang terakhir ada Oktadina Dwi Utami sebagai pembicara ketiga yang bertugas untuk menguatkan argumen pembicara 1, 2, dan 3 serta memberikan kesimpulan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya saya sangat tidak setuju dengan mosi yang diangkat kali ini serta argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara satu tim lawan. Di mana mosi yang diangkat kali ini adalah merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun, serta argumen pembicara satu tim lawan yang menyebutkan bahwa perokok berat sudah pasti kualitas berpikirnya buruk, serta semua perokok berat adalah anak bangsa dengan kualitas yang tidak maksimal. Selain itu, pembicara satu juga menyimpulkan secara sepihak bahwa seorang warga negara Indonesia yang merupakan perokok berat sudah pasti arah berpikirnya akan menurun serta kualitasnya tidak akan menjadi maksimal. Di sini menurut saya kita tidak dapat menyalahkan rokok dikarenakan menurunnya kualitas seseorang bukan diakibatkan oleh rokok. Karena seseorang yang tidak merokok pun dapat memiliki IQ yang rendah dan juga perokok yang berat pun bisa jadi adalah seseorang yang pintar ataupun jenius. Saya berikan contoh kecilnya, tokoh Indonesia yang telah merokok sejak remaja namun hingga masa tuanya tetap gemilang dan juga membanggakan Indonesia ini. Sebut saja ada I.R. Soekarno yang kita tahu bahwa beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia serta Presiden pertama Indonesia. Banyak sekali karya-karya yang beliau hasilkan. Contohnya seperti Rumusan Dasar Negara yang merupakan komponen penting bangsa ini dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta ada contoh lain yaitu peninggalannya yaitu yang merupakan ide proklamator. Tokoh selanjutnya juga ada, yaitu Pramudia Anantatur, yang merupakan penulis handal, maestro sastrawan Indonesia. Sudah banyak karya beliau yang telah terbit di Indonesia, bahkan di kancah dunia. Sebut saja seperti Bumi Manusia yang belum lama ini telah difilmkan. Lalu ada Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, Gadis Pantai, Bukan Pasar Malam, dan lain-lainnya. Itu membuktikan bahwa walaupun mereka merokok sejak remaja, namun pada masa tuanya tetaplah gemilang, tidak menurunkan kualitas dirinya. Ada pula satu contoh lain, yaitu Cak Nun, yang kita tahu rokok merupakan suatu hal yang sudah menjadi pendamping hidupnya dalam berdakwah. Jika kita mengikuti perkembangan beliau pada saat berdakwah, kita pasti disuguhkan tontonan saat beliau merokok atau sebat. Selain itu, selain berdakwah, beliau juga seorang penulis yang handal. Karya-karyanya seperti Hidup Itu Harus Pintar Ngegas, Orang Ma'iyah, dan juga Selilit Kiai, dan juga masih banyak lainnya. Itu juga salah satu contoh bahwa merokok ini bukanlah komponen penting menurunnya kualitas diri seseorang. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak setuju dengan mosi dan juga argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara satu. Karena di sini kita benar-benar tidak bisa menyalahkan rokok. Saya buka cakrawala kita di pentas dunia. Contohnya seperti Barack Obama. Beliau dalam sehari bahkan dapat menghabiskan 7 sampai 8 batang rokok. Namun buktinya beliau dapat menjadi Presiden Amerika Serikat. Lalu ada contoh seperti Kim Jong Il
yang juga menjadi pemimpin Korea Utara, Joseph Stalin yang menjadi pemimpin Uni Soviet, lalu ada Fidel Castro yang menjadi pemimpin Kuba, dan yang terakhir ada Mao Zedong yang menjadi pemimpin Cina. Itu adalah segelintir orang yang walaupun merokok sejak remaja, namun masa tuanya begitu gemilang dan juga bahkan menjadi pemimpin bangsanya. Baik, oleh karena itu saya tidak setuju dengan mosi yang diangkat dan sebaiknya persepsi salah ini harus segera diubah karena masalah menurunnya kualitas bukanlah tentang rokok, namun tentang pendidikan yang ada di negeri ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal yang telah menyampaikan pendapatnya. Namun di sini saya memiliki argumen sendiri dan saya juga tidak setuju dengan argumen yang Saudara Iqbal katakan. Saudara Iqbal tadi mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh yang walaupun mereka merokok, tapi mereka memiliki prestasi yang sangat gemilang. Ketika pendapat saya yaitu, ketika seseorang dari segi kesehatan saja sudah tidak baik yang diakibatkan dari merokok, cara berpikir mereka pun tidak akan sebaik orang-orang yang tidak merokok. Seperti diketahui tadi, seperti yang dikatakan oleh Saudara Devi, ada beberapa penyakit atau gangguan yang disebabkan karena merokok. Apabila seseorang tidak merokok, kadang pikiran mereka saja tidak baik, apalagi bagi mereka yang merokok. Kualitas seseorang juga dapat diukur dari segi cara kerja pikir mereka. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa merokok dapat mempengaruhi cara kerja otak. Di sini juga dijelaskan bahwa merokok itu juga merupakan salah satu penyebab melemahnya sistem kerja otak. Ketika sistem kerja otak manusia itu melemah, akan timbul beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kemalasan. Rokok juga menyebabkan penggunanya atau pemakainya menjadi melemah. Baik melemah dari segi cara berpikir mereka maupun cara kerja tubuh mereka. Nah, dari penjelasan saya ini hal tersebut akan berdampak mereka menjadi malas dan tidak produktif. Padahal seperti diketahui bahwa usia remaja atau anak bangsa itu merupakan salah satu komponen yang menentukan majunya negara kita. Kita lihat saja bagaimana kasus anak sekolah yang nongkrong dengan merokok. Mereka tidak melakukan sesuatu yang produktif atau tidak melakukan sesuatu hal yang bernilai penting. Kegiatan mereka dilakukan hanya membuang-buang waktu saja. Apabila dari sekarang mereka terbiasa hidup dengan hal seperti ini, lalu bagaimana kondisi Indonesia ke depannya? Dari mosi yang disampaikan, yang menjadi sasaran atau objeknya adalah kalangan remaja. Nah, kalangan remaja ini, yang menjadi sasarannya adalah anak bangsa. Bukankah kita ketahui bahwa anak bangsa itu terjadi atau berada pada usia mereka yang masih dalam bangku sekolah. Misalnya adalah bangku sekolah SD, SMP, atau SMK, bahkan kuliah. Nah, rata-rata pada umur segitu itu mereka belum memiliki pekerjaan sendiri. Dari beberapa contoh kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia juga disebabkan karena mereka terobsesi untuk merokok. Padahal nyatanya mereka belum memiliki penghasilan sendiri. Lalu apa yang terjadi? Mereka melakukan kejahatan, misalnya adalah melakukan pencopetan. Bahkan yang lebih parah adalah mereka mencuri uang orang tua mereka sendiri untuk merokok. Jadi dari kejadian ini menjelaskan bahwa merokok dapat menurunkan kualitas anak bangsa. Mereka menghalalkan segala cara untuk dapat membeli rokok. Bahkan
ketika saya sekolah pun banyak kasus mereka malak teman-teman mereka hanya untuk membeli rokok. Dari penjelasan Saudara Iqbal tadi bahwa beberapa orang yang, disebutkan ada Insinyur Soekarno, ada Pramudia Anantur, lalu ada Barack Obama, mereka memang mereka memang benar merokok. Namun apakah yang disebutkan Saudara Iqbal dapat diterapkan di Indonesia? Nyatanya tidak. Mungkin dari tokoh yang merokok tersebut hanya sebagai sebagai selingan saja. Nyatanya di Indonesia merokok menjadi kebiasaan, bukan menjadi hal atau sesuatu yang dikatakan hanya sebagai hiburan. Di Indonesia merokok, pagi sudah merokok, siang merokok, malam merokok. Hal itu jelas membuktikan bahwa merokok merupakan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa saya tidak setuju dengan pendapat Saudara Iqbal. Jelas bahwa merokok dapat menurunkan kualitas anak bangsa seperti argumen yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Ajeng Saraku Sumariati, saya di sini sebagai tim A Positif Pembicara 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Melalui pembicaraan dari tim afirmatif Pembicara 2, yang mengatakan bahwa remaja tongkrongan tidak melakukan sesuatu hal yang bernilai penting. Dan juga pembicara afirmatif mengatakan bahwa mereka hanya membuang-buang waktu saja. Banyak kita temui anak muda yang menongkrong itu tidak hanya membuang waktu, karena mereka juga saling bertukar pikiran, saling sharing ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk kemajuan bangsa, negara, bahkan kemajuan diri mereka sendiri. Contohnya, banyak teman saya yang anak tongkrongan itu, dengan sharing sama teman-temannya, teman saya lebih merubah mindset atau berputar otak untuk membuka tongkrongan pribadi. Hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa remaja tongkrongan tidak membuang-buang waktu atau tidak melakukan hal yang penting karena beliau dapat menciptakan bisnis atau usahanya sendiri walaupun di usia muda. Kemudian, jika ada anak yang menongkrong, jangan salahkan anak muda yang menongkrong dengan rokok dan juga kualitas anak bangsa yang menurun. Selain itu, untuk menongkrong, kita juga dapat untuk menjalin relasi. Karena kita ketahui bahwa relasi itu sangat penting untuk kedepannya, bahwa kita sebagai siswa kedepannya pasti ingin bekerja, untuk itu perlunya relasi dengan orang lain. Kemudian, saya tekankan kembali bahwa menurunnya kualitas anak bangsa itu karena pendidikan. Itu yang dikatakan oleh pembicara A Positif 1 atau Mas Iqbal. Beliau mengatakan bahwa menurunnya kualitas anak bangsa dapat ditingkatkan dengan memfokuskan pendidikannya. Kemudian selain itu, perekonomian juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas anak bangsa. Dan yang lebih penting lagi, menurunnya kualitas anak bangsa itu disebabkan oleh pola didik atau pola asuh dari orang tuanya. Dapat kita ketahui bahwa peran utama atau fondasi utama adalah pendidikan yang mendidik anak bangsa untuk menjadi calon atau kaderisasi bangsa yang lebih baik. Kemudian yang pertama adalah didikan dari orang tua yang baik. Kemudian tadi dari tim afirmatif 2 mengatakan bahwa banyak terjadi pencurian dari anak muda. Saya kurang setuju bahwa pencurian itu disebabkan oleh rokok. Pencurian itu disebabkan oleh kurangnya didikan orang tua yang membangun mental anak muda itu lemah, menjadi sering mencuri. Itu karena didikan orang tua. Seharusnya orang tua mendidik bahwa mencuri itu tidak baik, maka anak itu tidak akan mencuri.
saya tekankan lagi bahwa pencurian itu adalah bukan karena merokok, melainkan karena didikan orang tua. Kemudian untuk penggunaan rokok itu diperbolehkan pada usia belasan tahun atau anak remaja yang di usia 18 tahun, 14 hingga 18 tahun. Dan atau usia remaja itu kita lebih ke bangku sekolah SMA dan juga kuliah ya. Sehingga rokok itu diperbolehkan untuk anak-anak remaja seperti 19 tahun ke atas karena jika terdapat anak-anak di bawah usia 18 tahun itu merokok, jangan salahkan rokoknya, tapi salahkan didikan orang tua dan juga peran masyarakatnya. Sehingga saya sangat setuju atas mosi yang saya sangat tidak setuju atas mosi yang mengatakan merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Karena apa? Karena kualitas anak bangsa menurun itu dikarenakan pendidikan yang kurang. Pendidikan yang kurang itu seperti anak itu kurang didikan orang tua mengenai pembelajaran yang tepat, tips pembelajaran di sekolah itu yang tepat, dan juga didikan dari pendidik atau guru. Guru kurang mengarahkan anak tersebut dalam pembelajaran sehingga pendidikan itu menurun dan menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Selain itu ekonomi. Kenapa ekonomi menyebabkan kualitas anak bangsa menurun? Perlu kita ketahui di generasi milenial ini kita memerlukan banyak fasilitas. Baiklah, untuk menurunnya kualitas anak bangsa juga disebabkan oleh ekonomi. Tingkat ekonomi itu jangan sampai terjadi inflasi keuangan negara. Karena apa? Karena dalam pendidikan kita juga memerlukan fasilitas, di mana di generasi milenial ini kita membutuhkan fasilitas teknologi yang sangat canggih dan sangat membutuhkan dana yang besar. Untuk itu ekonomi juga menyebabkan kualitas anak bangsa akan naik atau akan menurun. Sehingga saya akan menekankan kembali bahwa mosi kali ini saya tidak setuju jika merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun, bahwa sebabnya yang menyebabkan kualitas anak bangsa menurun itu sendiri adalah keluarganya atau didikan keluarganya, kemudian pendidikannya, dan juga tingkat keekonomiannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Diva Meriska. Di sini saya sebagai tim afirmatif 3, sebagai pembicara 3. Di sini saya akan menguatkan argumen yang telah disampaikan oleh Saudara Devi dan juga Saudara Sela, bahwa saja merokok itu sangatlah berbahaya. Seperti yang kita ketahui bahwa merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Dan juga merokok itu sangat tidak disukai oleh kebanyakan orang. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang merokok, akan banyak orang yang menghindar dari perokok tersebut karena tidak ingin terkena oleh asap rokok tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, perokok pasif itu lebih berbahaya daripada bisa terkena penyakit daripada perokok aktif. Dan juga merokok itu menyebabkan banyak penyakit seperti yang ada di dalam bungkus rokok tersebut. Sudah ada keterangan bahwa rokok itu sangat berbahaya dan juga bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah, orang yang sudah menjadi perokok berat, kualitas berpikirnya itu akan menurun. Apabila kualitas berpikirnya itu sudah menurun, maka hasil kerjanya pun akan menurun ataupun tidak maksimal. Kebiasaan merokok pada remaja, terutama kalangan pelajar, itu disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena kurangnya informasi dan juga kesalahpahaman informasi yang mereka dapatkan. Lalu biasanya juga di kalangan pelajar yang menyalahgunakan rokok ini,
biasanya ditawari oleh temannya dan juga arah berpikir mereka itu cuma ikut-ikut temannya saja seperti itu. Dan juga pelajar yang sudah terkena dampak dari merokok ini atau kecanduan rokok ini, mereka biasanya itu cenderung bermalas-malasan dan juga tidak produktif. Seperti yang tadi dikatakan oleh Saudara Sela, benar adanya jika seseorang dari segi kesehatannya saja itu sudah tidak baik, maka pola pikirnya pun juga ikut tidak baik ataupun menurun. Orang tersebut menjadi bermalas-malasan, hanya ingin istilahnya hanya ingin merokok saja seperti itu dan tidak ingin melakukan aktivitas ataupun hal-hal positif lain untuk lebih produktif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, seperti yang tadi dikatakan oleh Saudara Ajeng, saya tidak setuju karena biasanya anak-anak tongkrongan itu mereka biasanya kan menongkrong itu sambil merokok. Dan yang telah diketahui, mereka biasanya itu nongkrong dan merokok di jam pelajaran, sehingga banyak dari mereka itu tertangkap Satpol PP seperti itu. Jadi saya setuju bahwasanya mosi merokok itu menyebabkan kualitas anak bangsa menurun karena itu akan sangat berpengaruh pada pola pikir dan juga aktivitas dari seorang pelajar. Mereka itu lebih banyak melakukan hal-hal yang menyimpang dibanding melakukan hal-hal positif, terutama pelajar yang sudah mengenal rokok. Di sini saya menekankan sekali lagi bahwasanya saya setuju dengan mosi merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi 3. Nah, dari tim kami juga tetap tidak setuju dengan adanya argumen bahwa merokok itu menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Kualitas anak bangsa yang menurun tidak disebabkan dengan adanya rokok. Dapat ditekankan lagi bahwa kualitas anak bangsa yang menurun tidak disebabkan dengan adanya rokok. Dan seperti yang dikatakan Mbak Diva tadi, bahwa persepsi orang yang tidak suka dengan orang-orang perokok, itu jangan disalahkan pada orang-orang yang sering merokok, karena itu tergantung dengan persepsi orang masing-masing. Dan tidak dapat tidak bisa disimpulkan juga bahwa orang-orang yang merokok, yang bergerombol atau bertongkrong itu adalah merusak atau menurunnya menjadi faktor menurunnya kualitas anak bangsa. Itu tidak bisa disimpulkan seperti itu. Banyak juga contoh yang dapat kita lihat bahwasannya tadi turunnya kualitas anak bangsa adalah dari didikannya orang tua. Seperti yang sudah disampaikan tadi, dari didikan orang tuanya yang kurang tepat ataupun pendidikannya atau faktor ekonominya. Nah, jadi dari tim kami itu tetap tidak setuju. Tidak setuju dengan adanya argumen bahwa merokok itu menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Kami tetap tidak setuju jika dikatakan merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Iqbal juga, tidak bisa menyalahkan adanya rokok dalam hal kualitas seseorang atau anak bangsa ini. Karena seseorang yang tidak merokok pun dapat memiliki IQ yang rendah pula. Dan sebaliknya, ada juga seorang perokok berat bisa jadi adalah orang yang jenius. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa seseorang perokok itu adalah manusia yang berkualitas rendah. Terima kasih.
Baiklah, saya di sini sebagai pembicara simpulan tim A positif. Saya simpulkan lagi bahwa, saya tekankan lagi bahwa kami dari tim oposisi sangat tidak setuju atas mosi yang mengatakan bahwa merokok menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Saya simpulkan lagi bahwa rokok bukan penyebab dari menurunnya kualitas anak bangsa. Dari argumen yang dikatakan oleh pembicara satu tim afirmatif, banyak anak SMP yang sudah merokok berat yang menyebabkan menurunnya kualitas anak bangsa adalah dari tim afirmatif 1 mengatakan banyak anak SMP yang sudah merokok berat. Bahwa dapat kita ketahui yang menyebabkan turunnya kualitas anak bangsa adalah didikan orang tua yang tidak tepat, bukan faktor merokoknya. Kemudian terdapat argumen yang mengatakan bahwa banyak bujukan atau kurangnya informasi atau kesalahpahaman informasi dari iklan rokok. Selebihnya, yang saya ketahui bahwa iklan pada rokok itu tidak pernah mengandung unsur untuk atau menyuruh orang-orang membeli rokok. Kemudian, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh tim oposisi 1 yang mengatakan banyak juga kok perokok yang memiliki IQ tinggi, bahkan banyak juga orang yang tidak perokok memiliki IQ rendah. Bahkan banyak guru yang bertugas sebagai pendidik juga juga merokok. Banyak juga ulama atau para penggerak agama yang juga merokok. Selain itu, saya sangat tidak setuju juga terhadap tim afirmatif 2 yang mengatakan bahwa anak tongkrongan tidak pernah melakukan hal yang penting untuk kemajuan seperti yang dikatakan oleh tim afirmatif 2. Dan juga seperti apa yang dikatakan oleh tim A positif 2, mengatakan bahwa banyak juga anak tongkrongan yang melakukan hal positif, seperti memperbincangkan suatu hal positif tentang negara, atau sharing-sharing tentang pelajaran, atau bekerja sama tentang pelajaran, atau bekerja kelompok tentang pelajaran yang mereka tekuni. Kemudian dari tongkrongan itu, tadi sudah dikatakan bahwa banyak yang melalui tongkrongan mereka lebih berpikir luas dan merubah mindset-nya. Sehingga kami dari kelompok oposisi atau tim oposisi sangat tidak menyetujui pada mosi yang mengatakan bahwa merokok dapat menurunkan kualitas anak bangsa, bahwa sejatinya pendidikan dan juga pendidikan, ekonomi, dan juga didikan orang tua yang menurunkan kualitas anak bangsa. Saya sarankan, atau kami dari tim oposisi menyarankan untuk meningkatkan kualitas anak bangsa dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan atau mutu pendidikan di Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesadaran dari orang tua dalam mendidik anak bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ajeng. Saya dari tim afirmatif 2 akan menjadi orang yang menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh tim afirmatif. Dari mosi yang diberikan bahwa kami sangat setuju bahwa merokok dapat menurunkan kualitas anak bangsa. Diketahui bahwa dari argumen yang diberikan tim afirmatif, merokok itu juga menjadi salah satu penyebab adanya menurunnya kualitas berpikir anak bangsa. Hal ini yang juga akan berpengaruh pada menurunnya kualitas anak bangsa. Nah, dari pendapat tim oposisi 1 atau Saudara Iqbal bahwa saya simpulkan pendapat Saudara Iqbal itu merupakan sebuah pendapat Iqbal yang mengatakan bahwa ada beberapa tokoh yang merokok, namun mereka masih memiliki prestasi yang cemerlang.
saya dapat katakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah selingan. Namun kenyataannya di Indonesia bahwa merokok itu merupakan sebuah kebiasaan yang dapat dikatakan kebiasaan buruk. Bahkan banyak anak-anak sekolah yang menghalalkan segala cara untuk membeli rokok. Dan juga banyak juga anak-anak sekolah yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, yaitu nongkrong dengan merokok yang tidak memiliki produktivitas. Maksudnya adalah tidak memiliki sebuah tujuan yang baik. Mereka hanya ngerokok saja. Hal tersebut menjelaskan bahwa merokok juga menyebabkan adanya kemalasan. Dari tim oposisi 2 oleh Mbak Ajeng bahwa tadi Mbak Ajeng mengatakan bahwa yang menjadi penyebab kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang saya sebutkan, yaitu misalnya pencopetan ataupun pencurian orang tua karena rokok, kalau tidak ada hal yang menarik mereka atau tidak ada yang membuat mereka tertarik, tidak akan terjadi sebuah kejahatan. Bukan berarti sepenuhnya salah orang tua. Karena mereka teriming-imingi oleh rokok tadi. Mereka sudah kecanduan. Mereka sudah tidak bisa melepaskan kebiasaan buruk mereka. Jadi jelas bahwa kualitas anak bangsa juga ditentukan oleh kebiasaan mereka merokok. Lalu juga merokok juga berbahaya. Bahkan kualitas anak yang baru saja lahir juga ditentukan karena rokok. Dikatakan bahwa kualitas sel telur dan sperma ketika terjadi pembuahan dengan hasil kualitas yang kurang baik juga ditentukan karena kebiasaan merokok sang ayah. Jadi saya dapat tegaskan sekali lagi bahwa tim afirmatif sangat setuju dengan mosi yang diberikan bahwa merokok merupakan penyebab adanya menurunnya kualitas anak bangsa. Terima kasih. Dan untuk saran kepada pemerintah untuk lebih mengetatkan atau lebih memberikan peraturan yang tegas untuk memperjualbelikan rokok, untuk membatasi siapa saja yang boleh membeli rokok, khususnya adalah remaja atau anak bangsa yang menjadi penentu kemajuan bangsa ini. Hal ini juga merupakan salah satu upaya agar tidak ada lagi anak bangsa yang kecanduan rokok dan menjadi perokok berat yang akhirnya menyebabkan kualitas diri mereka menjadi menurun. Terima kasih.